Halo Sobat Krucil, bertemu lagi dengan saya Dr. Ananda di channel Krucil Family. Dalam video kali ini saya akan men-sharing hasil pemeriksaan terhadap seorang pasien saya yang pertama kali periksa ke tempat saya dan baru pertama kali mengetahui bahwa beliau mengidap penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Semoga dari video ini saya bisa membagikan info yang Anda perlukan agar lebih aware, lebih waspada terhadap penyakit kencing manis. Terutama bagi Anda yang memiliki faktor risiko seperti Anda yang memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, karena penyakit kencing manis ini merupakan salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Kedua, itu Anda yang memiliki usia yang lebih dari 45 tahun. Karena seiring bertambahnya usia Anda akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2 ini juga. Orang yang memiliki indeks massa tubuh atau BMI lebih dari 25. Artinya Anda yang memiliki kelebihan berat badan. Keempat, Anda yang memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Serta bagi mereka yang memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi, di mana seseorang yang memiliki kadar kolesterol yang baik atau HDL yang rendah, sedangkan kadar trigliseridanya tinggi, akan meningkatkan terjadinya risiko diabetes pada dirinya. Nah, pada orang yang mager nih, yang kemarin saya bahas, orang yang aktivitas fisiknya itu males-malesan atau kurang bergerak atau kurang berolahraga, maka akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes pada dirinya. Karena aktivitas fisik ini dapat mengontrol berat badan Anda dan dapat membakar glukosa darah Anda menjadi energi sehingga glukosa darah ini tidak tinggi pada darah Anda, serta membuat sel tubuh Anda lebih sensitif terhadap hormon insulin, di mana hormon insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula darah Anda. Lalu pada orang yang pernah didiagnosis prediabetes, maksudnya Anda ya dibilang diabetes juga enggak diabetes juga enggak. Jadi kadar gula darah Anda tuh perbatasan. Nah, hati-hati ya, meskipun belum terdiagnosis sebagai diabetes, tapi bila kadar gula darah Anda pada pemeriksaan agak tinggi, sudah membatasi asupan yang manis-manis. Dan ingat rutin kontrol juga. Nah, yang terakhir nih, yaitu pada wanita, di mana wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional, yaitu pada saat kehamilan mengalami sakit kencing manis atau kadar gula darahnya tinggi, dan pada wanita yang memiliki riwayat PCOS, maka wanita ini lebih beresiko mengalami diabetes di kemudian hari. Nah, bila Anda memiliki satu atau lebih faktor risiko yang saya sebutkan tadi, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah rutin. Paling tidak 1 tahun sekali bila kadar gula darah Anda normal. Karena penyakit diabetes atau penyakit kencing manis ini seringkali pada awalnya atau saat dia tidak memiliki gejala yang tampak sulit didiagnosis, sehingga terkadang pada saat gula darahnya sudah tinggi atau saat memiliki komplikasi baru ketahuan bahwa Anda mengidap penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit kronis di mana ciri-cirinya yaitu memiliki kadar gula darah atau glukosa darah yang tinggi. Di mana glukosa ini merupakan sumber energi utama bagi manusia. Kan nggak tahu ya kalau orang tuanya kena ini sakit gula. Jadi keluhannya tuh baru 2 bulan. Sebelumnya sama sekali tentain asalnya kengken, kol. Ini mau ya dari ini dari gila-gila man, nani orang itu bulan, gila mana 4 bulan. Udah yang ini ada yang maju, ada yang baru lah. Lebihan dari 2 bulan. Lebihan dari 2 bulan. Tapi gelemnya gigi secara meriang-riang. Yang ini bayi boleh dari menjukan. Tapi seduk-seduk dogen. Seduk-seduk dogen. Bedak ya? Bedak. Kok yang dari dia kayak impor. Tapi terus bedak meskipun aku minum. Terus. Tapi langsung ya keluar kencing langsung. Ya, Satu malam 8 kali. Tapi petang dogen, tapi sama manyuh. Lemah kapan? Petang-petangnya mantep, manyuh-manyuh.
susu nih ke diperani Pede. ane makin ampun minggu hari pede terus warna panyuhannya napi kuning putih tapi tan direjang aja semut kalau manyo kalau kan memek di kamar mandinya di toiletnya ini ke wenten semut ya kan disemutin. Nah, nenek ini datang dengan keluhan yang khas diabetes, yaitu lemas, sering haus. Jadi meskipun nggak panas, kan ini sekarang musim hujan, tapi beliau tetap merasa haus terus. Lalu sering lapar. Jadi meskipun sudah makan, tapi rasanya perutnya ingin makan terus. Nah, meskipun begitu, berat badan beliau malah turun. Kemudian sering buang air kecil pada malam hari. Beliau buang air kecil hingga 8 kali pada malam harinya. Hal tersebut merupakan gejala utama pada diabetes. Pada nenek juga memiliki gejala tambahan seperti pandangan yang kabur, infeksi saluran kencing, di mana pada diabetes resiko terjadi infeksi, misalnya pada gusi, kulit, atau vagina, itu meningkat. Dan kaki yang sering kesemutan dan sakit. Gejala kencing manis ini juga macam-macam, seperti luka yang sulit sembuh, bibir yang kering, atau Anda yang disfungsi ereksi atau impotensi, Anda yang sering mengalami gatal, dan juga pada orang yang mudah tersinggung. Nah, bila Anda memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, sebaiknya Anda coba periksakan kadar gula darah Anda. Oke, jadi yang keluhannya memek Niki karena gejala kencing manis. Nah itu udah ya, kalau udah kadar gulanya seperti itu tidak terbaca, itu artinya lebih dari 600. Pada nenek saya lakukan pemeriksaan tes gula darah sewaktu karena nenek datang dalam keadaan sudah makan, dan beliau dari hasil pemeriksaannya hampir tidak terbaca pada alat, artinya lebih dari 600 mg per desiliter. Wow, tinggi banget ya. Dan ini baru pertama kali loh beliau tahu bahwa beliau mengidap kencing manis. Jadi sebenarnya periksa gula darah ini gampang. Yang penting Anda tuh mau, nggak takut untuk memeriksakan diri Anda. Jadi tes gula darah ini sebenarnya ada 4, yaitu tes gula darah sewaktu, tes gula darah puasa, tes gula darah 2 jam setelah makan, dan tes HbA1c. Biasanya yang dilakukan di tempat praktek biasa atau puskesmas yaitu tes gula darah sewaktu atau tes gula darah puasa. Tes gula darah sewaktu ini yaitu untuk mengukur kadar gula darah Anda pada saat tertentu tanpa puasa. Dan bila dari hasil pemeriksaan nilainya lebih dari 200 mg per desiliter, artinya Anda mengidap diabetes. Sedangkan pada tes gula darah puasa, di mana tes ini untuk mengukur kadar gula darah puasa, atau bila Anda periksanya sore, Anda berpuasa 8 jam. Jadi kalau hasilnya antara 100 sampai 125 mg per desiliter, artinya Anda dicurigai diabetes atau didiagnosis prediabetes. Sedangkan kalau hasilnya lebih dari 126 mg per desiliter, maka Anda didiagnosis diabetes. Nah, bagaimana kalau kadar gula darah puasa Anda kadang-kadang pas periksa rendah atau normal, kadang-kadang tinggi. Jadi sulit menentukan apakah Anda benar-benar diabetes atau gejala atau bukan diabetes. Nah, ini ada pemeriksaan yang namanya tes HbA1c. Jadi tes HbA1c ini untuk mengukur kadar gula darah Anda selama 2-3 bulan terakhir sebelum pemeriksaan, dan tes ini tidak memerlukan puasa. Nah, kadar HbA1c yang di bawah 5,7% artinya normal. Sedangkan kadar HbA1c antara 5,7 hingga 6,4% artinya Anda didiagnosis prediabetes. Jadi hati-hati. Dan kadar HbA1c yang melebihi 6,5% artinya Anda mengidap diabetes. Memek mulai sekarang sama sekali nggak boleh makan yang mengandung gula. Gula apa aja, gula pasir gitu ya nggak boleh. Termasuk jajan-jajan uling pekan kan, soalnya itu kan dari gula biasa, jadi nggak boleh. Nah, terus memek aja yang biasa. Jadi yang penting karena ini memeknya baru pertama kali berobat, yang penting mengendalikan
mengendalikan kadar gulanya, ya bukan sembuh 100% ya. Jadinya kita kendalikan. Zaman sekarang obatnya macam-macam kok, yang penting memek semangat. Nah, ya kalau soal berobat Bali atau ini ya terserah sih, tapi saya sarankan tetap harus secara medis juga, karena kencing manisnya ke nyedang dilihat ini kan kayak gini kan bagus memeknya, tapi karena ini kan termasuk terlambat, itu sebenarnya udah kemana-mana, misalnya lamur, misalnya ke ginjal atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi tujuannya pengobatan itu supaya nggak tambah komplikasinya, ya. Mumpung memek masih segar, masih bisa ngegai macam-macam, ya. Nah, jadi obatnya untuk 10 hari saya kasih, nanti sisa 1 udah kontrol lagi. Pas mau kontrol mau dicek kadar gulanya. Jadi memek kalau pagi kesini jangan makan apa-apa, ya. Tapi kalau nggak bisa pagi-pagi, misalnya kayak jam sekarang, ya kalau bisa dari jam 12 siang jangan makan. Ya kalau misalnya lapar atau ini air putih aja, ya. Selain itu ampunan lumun. Jadi biar saya bisa mengelola lagi berapa dosis obatnya, gitu, ya. Berarti di perutnya nggak ada permasalahan? Sementara sih kembung itu ada, terus ada gejala livernya juga. Semoga aja sih nggak sampai komplikasinya kemana-mana, gitu, ya. Yang penting semangat, ya itu alternatif lain, kita juga lain, ya. Ini kan saya kasih tahu untuk jalan nanti kalau jerujuk aja nggak apa-apa. Ya kan tumben juga ini. Yang penting ibunya apa namanya mau minum obat terus makannya, ya. Jangan ngeraku istilahnya. Boleh, tapi nggak boleh ngemil, pakai masker ini, nggak boleh ngemil gitu. Jadi kan misalnya habis mau banten gitu ngemil, ya udah jangan. Ini manis mah diwakili darah nih. Nasi juga yang mulai kurangin, ya. Nasi merah, kalau ini beras merah, tapi ya tetap kurangin, jangan terlalu ini lagi, ngerapu lagi, ya. Ya, nanti obatnya dijelasin di depan, ya. Nanti 9 hari atau 10 hari kontrol, ya. Oke, itu kalungnya nih. Nah, itulah info mengenai diabetes. Jadi, bila Anda memiliki faktor risiko yang saya sebutkan tadi, sebaiknya Anda periksakan kadar gula darah Anda agar Anda yang didiagnosis prediabetes tidak menjadi diabetes, dan Anda yang mengidap diabetes tidak mengalami komplikasi yang berlanjut seperti komplikasi ke mata, menjadi katarak atau penglihatan kabur, ke pendengaran, jadi tuli, lalu menjadi penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit stroke, atau bila Anda memiliki luka tersebut jadi sulit sembuh dan mengalami infeksi yang berlanjut. Nah, itulah gejala dan komplikasi dari penyakit diabetes. Nah, gimana caranya supaya kita tidak mengidap penyakit diabetes ini? Yaitu dengan melakukan pencegahan. Pertama, aturlah frekuensi dan menu makan Anda menjadi lebih sehat. Misalnya, konsumsilah banyak buah dan sayuran, dan mengkonsumsi protein dari kacang-kacangan dan biji-bijian, serta memakan makanan yang rendah lemak dan rendah kalori. Kedua, kurangi berat badan Anda, sehingga Anda memiliki target hingga berat badan ideal Anda tercapai. Ketiga, rutinlah berolahraga. Dengan berolahraga akan mengubah kadar glukosa darah menjadi energi dan juga meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap hormon insulin, sehingga kadar gula darah di dalam darah tidak meningkat. Keempat, rutinlah melakukan pengecekan kadar gula darah minimal 1 tahun sekali, ya. Nah, itulah sekilas info tentang diabetes. Semoga bermanfaat, ya. Dan jangan lupa memeriksakan kadar gula darah Anda secara rutin, sehingga tidak terlambat dalam penanganan bila Anda mengidap diabetes. Jangan takut dan jangan lupa bantu doakan nenek agar gula darahnya terkontrol. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, bye-bye.